Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Herinuddin dari S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Setikes Widya Dharma Husada. Saya akan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pentingnya Pelaksanaan dan Penegakan HAM di Indonesia saat ini. Dosen pengampu Pak Ridwan Santoso, SPD, MPD. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi, dan selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan, untuk bermartabat, universalitas. Mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial, itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau kelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Kerangka hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan seperti Magna Carta 1215 atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun tidak satupun dari prekursor instrumen hak asasi manusia ini mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad ke-19, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional, dan Organisasi Perburuhan Internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja. Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia Kedua, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Perkembangan HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, bentuk pemikiran HAM Budi Utomo adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memerlukan agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan. Perkembangan HAM di Indonesia. Periode setelah kemerdekaan 1908 sampai 1945, periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959, periode dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Periode 1959 sampai 1966,
Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku dalam sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Periode 1970 sampai 1980, pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pada periode 1966 sampai 1998, pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Periode 1998 sampai sekarang, strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap. Status penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti Amandemen Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan hak politik, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik. Yang kedua, hak ekonomi dan hak sosial budaya, yang hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Berikut ini contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus Mursina. Yang kedua, kasus tragedi Semanggi. Yang ketiga, kasus bom Bali. Yang keempat, kasus Tanjung Priuk. Yang kelima, kasus pembunuhan Munir. Kelembagaan HAM. Komisi Nasional atau Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Kapres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntunan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka Komnas HAM ingin membentuk dengan Kapres tersebut untuk menyesuaikan dengan UU RI nomor 1999 tahun 1999. Komnas HAM bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komnas HAM, pelaksanaan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengkajian dan penelitian. Yang kedua, fungsi penyuluhan. Yang ketiga, fungsi pemantauan. Yang keempat, fungsi mediasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.